I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Sayang, Kenzo, ujar mereka pun serentak. Clarista gak apa-apa kok, tapi Clarista mohon sama kalian, gak perlu dengan cara begini menyelesaikannya. Masih ada cara yang lebih lembut lagi, ujar Clarista dengan pelan. Hah, iya, sekarang abang udah restuin kamu sama dia, ujar Akmal. Lalu dengan cepat Clarista menghampirinya dan memeluk Akmal yang sambil tersenyum bahagia. Makasih ya bang, ujar Clarista memeluk erat sang abang dan mencium pipi kanan sang abang. Iya, sama-sama adik abang yang paling manja satu ini, ujar Akmal yang membalas pelukan Clarista lebih erat lagi. Dengus Kenzo yang sengaja batuk agar mereka berdua mendengarnya. Loh, kamu kenapa sayang? Lalu dengan cepat Clarista melepaskan pelukannya dan menuju Kenzo yang sedari tadi agak kesal melihat keduanya tengah berpelukan. Hei jerapah, dia adikku, wajar aku memeluknya. Jangan mentang-mentang kamu akan menikahinya, kamu bisa memberikan jarak di antara kita. Sebelum kamu mengenalnya, saya lebih dulu yang merawatnya sejak kecil, ketus Akmal dengan nada kesal, karena ia tahu saat ini Kenzo pasti sedang cemburu buta. Iya bang, tahu kok. Enggak kok sayang, aku enggak apa-apa. Lalu mereka semua pun tersenyum bahagia, sedangkan Clarista bersyukur tidak ada yang terjadi di antara keduanya. Syukurlah rencanaku berhasil. Clarista gitu loh, si wanita pintar dengan beribu ide di otaknya. Gumamnya sembari tersenyum menatap keduanya. Jika kalian pikir Clarista benar-benar tersandung, itu benar ya, karena itu di luar rencananya Clarista. Tapi kalau pingsannya ya enggak lah, itu baru namanya drama Clarista. Clarista tadi hanya melakukan acting supaya mereka berdua tak jadi berkelahi. By the way, bagus kan acting Clarista? Kalau kita yang receh mah mana bisa berpura-pura acting, ya enggak? WK. Terima kasih banyak Batu. Berkatmu rencanaku jadi sempurna. Sayang sama kamu deh Batu, ujar Clarista mengadipkan matanya sebelah pada Batu tersebut. Akhirnya sampailah hari di mana banyak orang yang menanti melihat mereka duduk di atas pelaminan. Hari ini tepat acara pesta pernikahan mereka berdua. Nampak kedua belah pihak saat ini sedang gusar dan cemas. Harapan mereka hanya satu, yaitu semoga acara pernikahan ini berjalan dengan lancar sampai akhir tanpa hambatan. Awal rencana yang diinginkan Clarista adalah menikah di Skotlandia. Namun hal tersebut rupanya tak disetujui oleh kedua orang tua. Pasalnya semua yang ada di Indonesia sudah diurus sedemikian rupa, maka hal itu tak dapat lagi dibatalkan. Pesta pernikahan yang diinginkan sedari kecil tampil memakai baju princess bersama sang pangeran pun kini harus sirna sudah. Sayang, kamu gak usah khawatir. Aku janji nantinya aku bakal bawa kamu ke Skotlandia. Janji ya, gak ingkar? Iya sayang, untuk apa ingkari itu? Tapi pesta pernikahan di sini jauh lebih mewah. Kenzo sendiri yang sudah memesan gedung dengan harga fantasi untuk 1 malam. Uang yang dikeluarkan pun tak main-main. Angka tersebut bisa dibilang cukup mahal karena 1 hari menyewa gedung itu sama dengan membeli rumah besar yang ada di kawasan elit. Lampu-lampu nampak gemerlip. Ruangan tersebut didominan dengan warna gold, pilihan yang sudah Clarista pilih. Sempat terjadi cekcok, namun akhirnya Kenzo mengalah demi calon istrinya. Nak, kamu sudah siap? Tanya mama Kenzo yang baru kali ini ia melihat anaknya nampak cemas dan gugup. Insya Allah mah, siap, jawab Kenzo dengan tegas, namun sang mama hanya tersenyum tipis melihatnya. Son, kamu sudah hafal pengucapannya. Jika satu kata salah itu akan berakibat fatal, Son.
ucap papa sambil menepuk bahu Kenzo. Namun Kenzo hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya sudah lebih dari 5 hari ia menghafal pengucapan tersebut. Namun sejak sore tadi ia merasa sudah sangat hafal, hanyalah doalah yang bisa ia panjatkan agar pengucapannya yang diucapkannya benar dan lantang. Di sisi lain, Clarissa kini tengah memakai baju pengantin yang kemarin dipilih olehnya dengan Kenzo. Meskipun harus bertentangan dulu sebelumnya. Nampak wajah Clarissa berseri terpancar di wajahnya, senyum yang menawan, menambah kecantikan asli dari gadis kecil yang bernama Clarissa tersebut. Ya ampun, mama baru tahu kalau anak mama yang satu ini sangat cantik. Gurau sang mama ketika melihat Clarissa telah selesai di make up dan sudah siap untuk turun menuju pelaminan. Jadi, dari dulu dan selama ini Clarissa nggak cantik mah? Tanya Clarissa dengan raut wajah masam. Ketika sang mama memujinya, bukankah dari kecil ia memang cantik? Lantas kenapa sekarang baru dipuji? Aneh bukan? Emang dari dulu cantik kok, cuman baru kelihatan sekarang cantiknya. Apa ya namanya, aura kamu sangat terpancar sayang daripada yang biasanya. Canda mama agar anaknya itu kembali tersenyum. Is mama, anak sendiri juga malah mama gombalin, ujar Clarissa yang tersenyum kecut. Tetapi itu tak lantas membuatnya jadi jelek. Justru ia terlihat tambah cantik sekali. Udah, anak mama memang cantik kok. Bahkan sebelum lahir juga udah cantik. Siapa dulu coba ibunya? Alhasil ucap sang mama tersebut membuat Clarissa kembali tersenyum, bahkan tertawa. Lalu dengan cepat ia pun memeluk gadis kecilnya itu. Walaupun sekarang ia harus rela melepas gadis kecil yang dulu membuatnya sangat-sangat pusing. Walaupun Clarissa sudah nikah nantinya, mama tetap menganggap Clarissa gadis kecil kesayangan mama ya sayang. Mama jadi teringat waktu pertama kali mama sentuh tangan mungil kamu itu. Dan sekarang, kamu akan menjadi istri orang. Waktu cepat sekali berlalu, ujar sang mama sambil memeluk haru sang putri. Lantas hal itu membuat Clarissa ingin menitikkan air mata. Namun dengan cepat ia menggelengkan kepala. Udah, gak boleh nangis, nanti make upnya rusak. Dan Clarissa pun menganggukkan kepalanya dan kembali tersenyum menatap haru sang mama yang telah mengandung dan membesarkannya selama ini. Tamu-tamu tampak berdatangan. Semua sudah dipersiapkan setelah menikmati hidangan pembuka. Mereka akan melihat secara langsung pengucapannya karena sebentar lagi akan dimulai. Sedangkan sekarang Kenzo tengah gugup karena sebentar lagi ia akan berjabat tangan dengan ayah dari gadis kecil kesayangannya itu. Bagaimana? Kamu siap nak? Tanya Pak Penghulu ketika melihat Kenzo nampak gugup dan cemas. Saya siap Pak, jawabnya dengan lantang dan penuh keyakinan. Lalu penghulu itu pun tersenyum. Dan setelah itu ia pun berjabat tangan dengan ayah Clarissa yang sebentar lagi akan menjadi mertuanya. Baik, mari kita mulai acara sakral kita. Semua nampak hikmat, tak ada satupun suara yang menggema. Para tamu sibuk mengabadikan momen dengan memotret Presidir Adibrata Royal Official. Kapan lagi bisa memotret Kenzo secara dekat kalau bukan sekarang? Akhirnya hembusan nafas terdengar dari Kenzo. Dan sekarang waktunya ia akan mengucapkan janjinya untuk menikahi Clarissa seumur hidupnya. Saudara Kenzo Fabian Adibrata bin Tengku Raymond Adibrata, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Clarissa Zalfa Olivia Nugraha binti Gevi Danu Nugraha dengan mas kawin berlian 20 karat dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Clarissa Zalfa Olivia Nugraha binti Gevi Danu Nugraha dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ujar Kenzo dengan lantang, hanya dengan sekali tarikan nafas. Akhirnya Kenzo mampu mengucapkan walaupun sempat gugup dan cemas.
Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah menganugerahkan barokah kepadamu. Semoga Allah juga menganugerahkan barokah atasmu. Dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Setelah itu akhirnya pengantin wanita turun. Nampak bak putri dari kerajaan. Clarissa hanya bisa tersenyum manis ketika para tamu beralih memotret dirinya. Hal tersebut membuat Kenzo tersenyum ketika melihat gadis kecil kesayangannya telah berubah status menjadi istrinya. Silakan pasangkan cincin kepada mempelai wanita. Dan Kenzo pun tersenyum dan segera ia pakaikan cincin yang bernama K tersebut di jari manis sang istri. Setelah itu, Clarissa pun bergantian memakaikan Kenzo cincin yang bernama C tersebut ke jari yang sekarang menjadi suaminya. Cup! Akhirnya sekarang ia bisa bebas mencium dan memeluk Clarissa. Karena sekarang ia sudah sah menjadi pasangan seumur hidup selamanya hingga maut yang memisahkan. No pelakor, no pebinor. WKWKWK. Selamat Son, kalian sudah sah, ucap Papa Kenzo yang tersenyum bahagia melihat kemesraan keduanya. Lalu Kenzo hanya membalasnya dengan senyuman. Setelah acara tersebut, Kenzo dan Clarissa dituntun menuju ke atas pelaminan yang nampak seperti singgasana seorang raja dan ratu. Kemudian pembawa acara mengatakan bahwa para tamu undangan bisa menikmati hidangan utama yang sudah dipersiapkan oleh pihak gedung. Ada beragam khas makanan, terdapat makanan asli Indonesia seperti rendang, dendeng batako, opor, sate, pempek, soto, gudeg, bakso, ayam rica-rica, kapal selam, dan masih banyak lagi. Karena mereka menyediakan makanan khas Indonesia. Karena Clarissa sangat mencintai masakan dan budaya Indonesia. Oh iya, kalian pasti pada bertanya-tanya, apakah Caka dan Asyana ada? Iya, tentulah ada. Masa Caka mau melewatkan momen bahagia adik kesayangannya yang sering ia panggil sweet baby itu? Caka tampak terharu plus bahagia melihat adiknya itu telah tumbuh dewasa dengan baik. Bahkan kini telah sah menjadi istri Kenzo. Seperti biasanya, Caka beberapa kali menyindir Akmal. Namun karena sifatnya Akmal itu dingin dan cuek, baginya itu B aja. Tenang, gitu-gitu Akmal orangnya tidak pendendam dan baperan kok. Ayo, siapa di sini yang army angkat tangannya dong. Hehehe, Mimi juga army loh. Pasti kalian pada tahu kan sama perkataan Taehyung, jangan baper. WKWKWK. Ya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saat ini para tamu sudah ikut berbaris karena sekarang adalah acara yang paling mereka tunggu-tunggu, yaitu acara pelemparan bunga. Konon, banyak orang yang mengatakan jika seseorang yang mendapatkan bunga dari pengantin akan segera bertemu dengan jodohnya. Siapa ya? 1, 2, 3. Dalam hitungan yang ketiga, akhirnya Clarissa dan Kenzo dengan kompaknya melempar bunga tersebut ke arah belakang. Dan para tamu nampak histeris melihat kemana bunga tersebut. Yeay, dapat. Hei, saya duluan yang megang. Hei, ini punyaku, aku duluan yang dapat. Kalian tahu siapa yang mendapatkan bunga tersebut? Mereka adalah Indri dan Akmal, sahabat sekaligus abang Clarissa. WKWKWK, lucu. Bukan? Konon jika mereka memegang bersamaan bunga tersebut, maka mereka akan berjodoh nantinya. Tapi entahlah, karena saat ini mereka hanya saling menatap untuk memperebutkan satu bunga saja. Abang, Indri, jadi kalian berdua yang dapat bunganya? What? Seketika Indri sadar dari lamunannya ketika Clarissa meneriaki abang. Jadi ini abang Akmal. Kenapa Indri baru sadar ini adalah Akmal? Aduh, bisa gawat jika Indri bertengkar dengannya. Bisa-bisa jadi bakwan goreng. WKWKWK. Ini
Nih bang, ambil aja bunganya, gak apa-apa kok, ujar Indri seraya memberi bunga tersebut kepada Akmal. Hah, kau ambil aja bunganya, saya tak perlu juga, tolak Akmal yang gengsi pun meninggalkan Indri yang masih terpaku menatapnya. Sayang, sepertinya akan ada pasangan baru, ucap Clarissa kepada Kenzo. Dan mereka berdua hanya bisa tertawa melihat Akmal dan Clarissa seperti Tom and Jerry. Semoga saja sayang, kita doakan yang terbaik untuk mereka, jawab Kenzo yang juga ikutan bahagia.